Halo semuanya, selamat malam. Jadi di video kali ini gua pengen bahas tentang bore up, tapi versi yang bahas lebih dalam tentang ngebore up motor sama porting dan segala macem. Inti dari video ini tuh sebenarnya gua pengen kasih tahu pengalaman gua ketika gua bore up sisar hitam, dan juga gua pengen ngasih tahu kayak gimana sih motor di bore up, tentang perencanaannya, terus habis itu apa yang lu mesti lakuin ketika motor lu udah di bore up nih. Nah, jadi pokoknya intinya kayak gitu, cuy. Oh ya, buat kalian yang suka skip-skip video gua, mendingan nggak usah ditonton untuk video kali ini, karena di video kali ini tuh bener-bener gue pengen kasih tahu isi dan esensi kepada kalian supaya bener-bener apa aja sih yang harus disiapin ketika bore up gitu. Nah, daripada nanti isi dan esensinya malah nggak nyambung, nggak nyampe, ya kan? Daripada buang-buang waktu, mendingan gue tonton video yang ini. Karena ini videonya cuman gua ngoceh doang. Jadi nggak ada video motor-motor dan segala macam, kebut-kebutan nggak ada. Bener-bener gue cuman kasih tahu pengalaman gue aja sih. Gue mau cerita pengalaman gue sama kalian, cuy. Jadi poinnya di sini cukup banyak. Ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuy. Nah, di masing-masing poinnya nanti gue akan jelasin detail kayak gimana sih sebenarnya tentang motor di bore up dan bagaimana cara mempersiapkannya kayak gitu. Jadi sebelum lu bore up nih, sebelum lu motor lu pengen dioprek bagian mesinnya, lu harus rencanain dulu, cuy. Rencanain karakter motor lu kayak gimana gitu. Jadi mau dibawa harian, daily use, atau dibuat race use only aja. Kalau Saritem tuh contohnya yang daily use. Nah, kalau yang mau dibikin race use only tuh ya udah pasti nggak bisa dipakai untuk di jalan raya, cuy. Kayak si KR contohnya. Jadi pertama-tama yang lu harus lakukan adalah rencanain dulu motor lu itu mau dibawa ke arah mana gitu. Baru nanti di bore up dengan kebutuhan yang lu pengenin gitu. Bore up tuh sebenarnya nggak perlu gede-gede sih. Bore up tuh yang ya sebutuhnya aja gitu loh. Konsultasi sama mekanik pakai berapa cc yang cocok untuk misalkan untuk harian, untuk berangkat ke kerja, berangkat sekolah, dan segala macem deh pokoknya. Jadi bore up tuh nggak perlu yang terlalu besar-besar banget, yang penting sesuai kebutuhan lu, cuy. Terus poin yang kedua adalah mempersiapkan waktu dan biaya. Ini yang sering miss, yang sering kecolongan sama kalian, mungkin sama mekanik-mekanik kalian juga. Kalian tuh harus mempersiapkan waktu dan biaya, cuy. Waktu dalam arti ya motor lu harus siap ditinggal di bengkel mekanik lu. Nah, terus mempersiapkan biaya ini kalau bisa itu dilebihin, cuy. Kalau bisa biaya bore up lu itu agak dilebihin sedikit, supaya kalau misalkan ada biaya tak terduga itu gampang di covernya gitu. Mau beli ini, mau beli itu, segala macam, jadi enak. Nah, kebanyakan tuh kalau orang mau bore up, mau porting, mau pokoknya bagian mesin deh mau di custom gitu ya kan, supaya meningkatkan performance. Itu tuh kebanyakan customer sukanya buru-buru, cuy. Buru-buru dalam arti ya gue pengen motor gue jadinya cepet gitu loh. Men, nggak bisa, cuy. Motor lu masuk di bengkel orang, ya lu harus ikutin aturan itu mekanik atau tuh aturan punya bengkel. Lu nggak bisa ngejar mekanik yang udah punya order duluan daripada lu disuruh cepet-cepet. Yang ada nanti mekanik lu kerjanya kagak beres, nggak tenang, nggak beres, dan juga berantakan. Itu udah sering terjadi di bengkel-bengkel manapun. Customer suruh mekaniknya cepet-cepet, nggak sabaran, dan akhirnya motornya nggak sesuai jadinya sama yang diinginkan gitu. Itu bahaya banget sih, cuy. Jadi jangan terlalu nge-push mekanik supaya bikin motor lu jadi dikerjain duluan gitu. Itu nggak bisa. Ada antrian di bengkel, dan gua pun di Mas Andi, gua termasuk yang udah kenal lama sama dia. Walaupun gua udah kenal lama sama dia, ya gue tetap ikut antrian. Misalkan motor subscriber gue masuk duluan, motor gue masuk setelah motor si subscriber gue, misalkan seperti itu dia. Ya motor subscriber dulu yang dikerjain, motor gue belakangan gitu. Atau enggak gue udah ikut antri dari lama, tinggal booking gitu. Nah, itu balik lagi ke janji-janjian ya sama mekanik lu. Nah, terus gue mau masuk tentang biaya nih, cuy. Biaya ini kan banyak banget yang nanya nih, bang, bore up Saritem tuh berapa? Ya kan, bang,
Saritem tuh pakai partsnya gimana itu tuh banyak banget yang ditanyain dari komen YouTube gua maupun DM Instagram kayak di sini tuh gue nggak bakal ngejabarin tentang harganya Saritem di bore up berapa gitu ya, karena gue juga bore up itu di 2 bengkel sih. Yang bengkel pertama itu kurang beres, yang bengkel kedua ya di Mas Andi ini. Jadi kalau untuk harganya si Saritem itu gue nggak terlalu ngitungin sih, pokoknya total jadi brek motornya Saritem itu ya bisa kebeli Satria FU baru sih. Tapi itu bukan mesin ya, maksudnya itu keseluruhan motor jadi gua gitu loh. Sekarang ini biayanya kalau mau dihitung sama biaya-biaya riset itu ya hampir udah lebih malah satu motor Satria FU baru, tapi ya bukan yang second. Ya kalian tau lah motor Satria FU karbu barunya berapa, nah segitu deh pokoknya, lebih dikit lah. Terus yang mau gue jelasin tentang biaya di bore up ini, gue ada 2 masuknya nih. Biaya bore up daily itu cuman yang bagian mesin aja ya, nggak bagian kayak handling dan ban, aksesoris segala macam, enggak. Sama yang race use only. Jadi ada 2 nih, ada 2 tipe bore up yang bener-bener lu mau bisa harian kayak Saritem atau mau dipakai cuman buat balap aja, entah balap road race entah balap drag. Jadi kalau misalkan perkiraan biaya nih ya yang untuk harian itu 4-7 juta lah, 4-7 jutaan itu untuk harian bore up. Itu hanya untuk mesin doang loh. 4-5 juta itu ya itu benar-benar hanya untuk mesin dan pengapian, kopling dan segala macam. Pokoknya ya performance parts deh. Kecuali di bagian handling ya, di bagian handling itu nggak termasuk. Jadi siapkan dana sekitar segitu. Apalagi yang injeksi sekarang udah mahal-mahal, 4-7 juta lah pokoknya. Kalau untuk harian, tergantung harga ongkos mekaniknya juga berapa. Terus untuk yang race use only, gua memperkirakan sekitar 10-20 jutaan. Itu yang balap bener-bener proper balap gitu ya. Bikin sampai 10-20 jutaan itu race use only doang. Itu gua memperkirakan harga segitu itu udah dapat spare part tentang dalaman mesin lu ya. Jadi kalau misalkan race use only itu kan barangnya itu nggak tahan lama ya. Jadi kayak sekitar berapa bulan sekali harus diganti, harus di refreshment dengan barang-barang parts-parts baru yang dimasukin, kayak contohnya seher, ring seher, pair clap dan clap. Nah itu udah dapet kayak udah dapet barang-barang kayak gitu cuy. Jadi kenapa gue bisa memperkirakan harga sampai 10-20 juta itu ya itu race use only, bahkan mungkin bisa lebih sih. Motor-motor di Indoprix, motor-motor di ARRC itu mungkin ya lebih dari segitu gitu. Belum biaya settingnya, dyno dan segala macam. Nah itu mesti lu pikirin sih sampai ke sana. Soalnya bore up motor nggak sekedar cuman bore up sih, karena bore up itu ya harus disesuaikan juga dengan setting menyetingnya, nyeting di jalan, nyeting di dyno, dan masih banyak lagi sih di setting kayak gitu. Terus selanjutnya adalah diskusi sama mekanik lu. Jadi kayak konsultasi, mau pakai parts apa, mau pakai cam yang kayak gimana, mau pakai seher yang forge apa yang casting, terus pair clapnya mau pakai yang racing apa pakai yang biasa aja, pakai standarnya. Nah itu harus dikomunikasiin sama mekanik lu dan disesuaikan juga dengan budget yang lu punya. Jadi nggak main-main cuy, lu harus benar-benar rinci. Kalau bisa dicatat, karena bore up motor ya seribet itu gitu loh. Untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan ya memang harus seperti itu jalannya, nggak ada jalan pintas sih. Lu harus ikutin prosesnya sih. Kayak gua ikutin proses bore up Saritem itu mungkin dalam jangka waktu 1-2 tahun sih. Itu plus sama risetnya juga. Jadi ya panjang waktunya. Lu harus mempersiapkan hal-hal kayak gitu supaya motor lu enak. Lanjut tentang parts motor nih, masih parts motor sih. Gue sangat menyarankan sama kalian kalau misalkan kalian pengen bore up motor, jangan sekali-sekali pakai parts yang KW cuy, karena parts KW itu berbahaya untuk dalaman mesin ya. Jadi dalaman mesin lu jangan sekali-sekali dipasangin parts KW cuy. Yang ori aja bisa jebol, gimana yang KW coba ya kan. Yang ori aja kadang-kadang suka bisa berantakan di dalam mesin, gimana yang KW. Nah itu lu pikirin deh, jangan pernah sekali-sekali untuk dalaman mesin nih yang nggak bisa dibongkar sekali pasang gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang error gitu di dalam mesin lu, itu tuh bongkarnya nggak mudah. Nah jangan pakai barang-barang yang KW yang dimana kualitasnya rendah, itu jangan dipakai cuy. Sekalinya jebol
Ya ambiar udah mesin lu satu part mesin jebol nih itu merembet ke parts-parts yang lain. Jadi itu contoh sih, kayak contoh kalau mesin motor jebol satu parts kepasang nggak presisi aja, atau salah ngitung kompresi, kejedot klep lu sama seher, itu udah berantakan sih. Berantakannya nggak cuman blok sama nggak cuman seher sama klep, berantakannya tuh sampai blok sampai head gitu loh. Nah itu tuh udah ribet banget sih kalau misalkan mau di recover juga udah susah, mesti beli head baru, mesti beli crankcase baru. Aduh nauzubillah min zalik dah, karena emang motor jebol tuh nggak banget deh. Makanya di poin yang ini bener-bener lu jangan pakai parts KW untuk dalaman mesin cuy. Selanjutnya adalah atur kompresi untuk harian nih. Kalau kompresi untuk balap sih ya itu menyesuaikan lah ya dengan mekanik lu. Kecuali kalau misalkan kompresi harian ya bener-bener harus rendah. Soalnya kalau misalkan kompresinya kepadatan ya gimana ya, motor kompresinya kepadatan kalau untuk harian menurut gue kurang sih gitu. Dan juga kalau untuk harian menurut gue susah dibawa kalau kompresi ketinggian. Apalagi kalau misalkan dipakai touring ya. Dipakai touring tuh agak susah nyari bensinnya sih sebenarnya kalau untuk kompresi tinggi nih. Kalau misalkan lu suka touring dengan motor-motor bore up, usahain kompresi tuh di bawah 12,5 lah, atau enggak di bawah 11 kalau bisa. Kalau misalkan 10 masih sanggup di bore up sih menurut gue it's okay, nggak masalah. Jadi ya 11 12 masih oke, kecuali di atas 12 ya 13 tuh udah ketinggian sih menurut gue. Saritem itu kayaknya cuman 11 deh kalau misalkan di apa ya, di terka gitu. Soalnya pas gue selak waktu itu pernah gue cobain Kickstarter, itu nggak terlalu berat banget sih, malah ya cenderung kayak motor standar kompresinya. Makanya motor gue masih bisa Pertamax, tapi untuk menjaga performance sama kualitas mesin gue ya gue pakein V-Power atau enggak Pertamax Turbo gitu cuy. Jadi jangan lupa atur kompresi sama mekanik lu. Oh iya, ini ada poin yang kelupaan tentang bore up motor. Ini sih sebenarnya poin tambahannya sih, poin kayak kalau ibarat makanan tuh toppingnya aja gitu loh. Jadi poin yang ini adalah kalau bisa nih ya, lu mempelajari fungsi mesin sih, fungsi parts motor lu kayak gimana gitu loh. Jadi tujuannya itu ya supaya lu juga belajar gitu loh, maksudnya belajar fungsi klep tuh seperti apa, fungsi noken as seperti apa, fungsi pair klep itu kayak gimana, bisa nggak disubstitusi dengan yang ini dengan yang lainnya. Itu poin plus aja sih, itu poin tambahan aja. Kalau misalkan memang lu ada niat lebih ya belajar fungsi dari parts-parts yang pengen lu pakai gitu loh. Dan juga riset, searching, browsing tentang review dari parts-parts tersebut gitu. Kayak contohnya gue nyari pair klep BRT nih, misalkan pair klep BRT untuk Satria FU, gue riset dulu tentang pair klep ini bagus nggak dipakai. Risetnya lewat Google ya kan, lihat review-review orang, bagus apa nggak nih pair klepnya, kelemahannya kayak gimana, terus cocok nggak dipakai buat harian. Nah itu contohnya kayak gitu-gitu cuy. Lu mesti belajar ke arah sana supaya itu ada pertimbangan nantinya untuk mengganti parts-parts yang lu pengenin gitu. Jadi setelah semua itu selesai, poin-poin yang tadi udah semua lu lakuin, rencana, siapin waktu, siapin budget, terus tentuin mau pakai parts apa, nanti arah ke selanjutnya adalah ya tinggal di settingnya. Jangan males-males, settingnya harus bener-bener di setting. Jadi ya prosesnya nikmatin banget sih, harus dinikmatin banget prosesnya. Jangan nyerah kalau misalkan belum ketemu settingannya, terus diskusi sama mekanik lu. Kalau udah dirasa udah mentok ya udah coba di hari berikutnya, jangan dipaksain, karena sense atau rasa-rasa ketika kita nyobain motor udah nggak ketemu itu kan capek ya kan. Nah dari capek itu mungkin kita udah ngerasa udah nggak beres dengan badan kita gitu loh. Jadinya sense apa ya, jadi tuh kita ngerasain motor kita nggak maksimal. Makanya usahain ketika mau setting motor lu keadaan jangan banyak pikiran sih. Karena kalau misalkan banyak pikiran tuh bener-bener ngeganggu kita punya feeling, kita punya sense buat ngerasain itu motor sih. Jadi bener-bener harus pikiran sama fisik harus clear dulu sih untuk nyeting motor
Kayak gitu-gitu sih contohnya. Mungkin segitu dulu untuk video gua ngoceh tentang pengalaman gua bore up Saritem. Makasih banyak nih yang udah mau dengerin videonya tanpa di skip. Gua sangat appreciate banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gua. Gua Bani Ramadhani. Jangan bosan nonton video gua. Bye-bye.